Yang terkasih sahabat GPIB semuanya, selamat malam, senang berjumpa melalui program Night Call GPIB hari ini. Bersama saya Pendeta Septi Marlin Sohoka Apuy dari Jemaat Pancaran Kasih Depok. Sebelum kita beristirahat malam, mari bersama kita mau beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Sekarang kami mau mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman yang diberitakan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yudas pasal 1 ayat 21 dan 22 yang mengatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih, dalam situasi sulit atau keadaan yang terdesak, orang cenderung untuk cari selamat sendiri. Tidak peduli dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan segala cara ditempuh, bahkan tidak segan-segan mengorbankan orang lain. Yudas mencatat bahwa jemaat diperhadapkan dengan persoalan yang sangat genting, yakni berkaitan dengan ajaran sesat. Sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat sebelum bacaan kita tadi, ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup ke dalam jemaat. Mereka menyalahgunakan kasih karunia. Mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka juga mengajarkan bahwa manusia bebas berbuat sesuka hati demi kepuasan dan kenikmatan duniawi. Itulah sebabnya dalam menghadapi situasi tersebut, surat Yudas ini mau mengingatkan jemaat untuk teguh dalam iman serta tetap hidup dalam kebenaran yang telah mereka terima dan yang telah mereka yakini. Berdasarkan pengajaran para rasul, jemaat tidak perlu bimbang sehingga tidak perlu heran, karena memang sejak awal sudah dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kelompok ini memecah belah kehidupan persekutuan. Mereka hidup tanpa Roh Kudus. Sahabat GPIB dapat membacanya mulai dari ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Di sini surat Yudas bukan hanya menguatkan dan bukan hanya meneguhkan, melainkan mendorong jemaat agar menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Sahabat GPIB yang terkasih, pada minggu-minggu Advent ini, mari kita menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa
orang-orang yang sudah sesat. Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan. Dalam kasih-Nya Allah menyelamatkan kita melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia dalam rupa seorang bayi dan yang menderita bagi kita, mati bagi kita, bangkit dan menang. Dan yang juga kita nantikan kedatangannya kembali ke dalam dunia ini. Sahabat GPIB yang terkasih, kita telah mengalami kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan. Ia mau kita melanjutkan kasih itu kepada orang lain. Menuntun, menguatkan, dan meneguhkan, bukan menyesatkan. Dengan kata lain, Tuhan inginkan kita memperlakukan orang lain seperti yang Ia lakukan terhadap kita. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, kita diajak untuk lebih peka melihat di sekitar kita. Kita diajak untuk peduli terhadap sama kita. Sekalipun kita harus berhadapan dengan situasi yang sulit, bukan berarti kita memikirkan diri kita sendiri. Tapi sebagaimana yang Tuhan katakan, bahwa hendaklah kita terus mewujudkan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sahabat GPIB, lihatlah ya, banyak orang yang hidup dalam kebimbangan. Banyak orang yang hidup dalam keraguan-raguan. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor. Ketika mereka diperhadapkan dengan informasi-informasi yang mempengaruhi kehidupan beriman mereka. Pertanyaannya, apakah kita hadir dan ada bagi mereka untuk menguatkan mereka? Ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami goncangan akibat beban hidup yang sangat berat. Apakah kita juga hadir? Ada untuk meringankan beban hidup mereka yang begitu berat. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Apakah kita hadir menjadi pendamping untuk meneguhkan mereka? Ada banyak saudara-saudara kita yang mengerang karena situasi yang menyesakkan. Adakah kita hadir dan ada bagi mereka? Ada banyak saudara-saudara kita yang sedang menghadapi pergumulan dan mereka membutuhkan kekuatan. Apakah kita ada bagi mereka? Ada saudara-saudara kita yang terhilang jauh dari Tuhan. Maukah kita merangkul mereka kembali? Ada saudara-saudara kita yang hidup dalam kesendirian. Apakah kita bersedia dan mau menjadi sahabat bagi mereka? Atau jangan-jangan kita hanya sibuk bicara tentang kasih, namun tidak memberi dampak yang berarti bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, sahabat GPIB yang terkasih, Tuhan mau agar kita mewujudkan kasih yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita mengasihi. Ini adalah perintah Yesus Kristus. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kita dituntut di tengah-tengah era yang begitu cepat berubah. Tuhan inginkan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang tak terbatas, kita wujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk terus membangun jembatan kasih di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Di tengah-tengah penyesatan yang ada, mari kita terus melakukan kehendak Tuhan, yakni hidup dalam kasih yang menguatkan dan meneguhkan. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kami, menguatkan kami, dan bahkan yang menjadi terang dalam langkah-langkah hidup kami. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kiranya dalam perkenanan-Mu segala yang telah kami lakukan di sepanjang hari ini, boleh Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi sesama. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi kehidupan bangsa Indonesia yang kami cintai. Kiranya dalam naungan kuasa dan kekuatan-Mu, hikmat dari Tuhan menjadi bagian pemimpin bangsa kami dalam menunaikan tugasnya. Dan mereka boleh bertanggung jawab sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita, mereka yang sedang dalam kesukaran akibat bencana alam yang terjadi. Di beberapa tempat, saudara-saudara kami mengalami bencana alam, gempa bumi. Tuhan tolong mereka, kuatkan dan hiburlah mereka. Jika mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan pada saat ini, bagi kehidupan gereja Tuhan, GPIB, mulai dari lingkup sinodal, fungsionaris majelis sinode, di lingkup mupel, BP mupel yang ada, sampai kepada lingkup jemaat. Kiranya gereja Tuhan ini terus setia dalam melakukan tugas panggilan dan pengutusannya, melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang berduka cita, hiburkan dan kuatkanlah mereka. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkan mereka. Bagi yang menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka, tolonglah mereka ya Tuhan. Bahkan bagi segenap sahabat GPIB dimanapun berada,
Kiranya senantiasa dilimpahkan oleh berkat dan kasih setia Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan beristirahat malam. Kami hendak melepaskan segala bentuk kelelahan kami. Namun ya Tuhan, kami mohon, jika sepanjang hari ini kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan dan yang menyakiti hati sesama kami, ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh memasuki malam ini dalam sejahtera Tuhan. Dan besok pagi kami percaya Tuhan juga yang akan membangunkan kami dengan kesegaran dan kekuatan yang baru untuk kembali melakukan tugas dan panggilan masing-masing kami, melanjutkan karya layan kami. Ya Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdoa. Inilah kami umat-Mu yang bersyukur. Di dalam nama Yesus. Amin.